ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan kita semuanya untuk senantiasa bertakwa, bahkan meningkatkan ketakwaan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Karena ketakwaan merupakan faktor utama kebahagiaan dan kesuksesan. Dan hakikat ketakwaan adalah melaksanakan perintah Allah sesuai dengan aturan Allah, hanya mengharapkan ridha Allah, meninggalkan larangan agama berdasarkan tuntunan agama karena takut pada azab Allah. Itulah hakikat takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup dan juga memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan ketaatan. Karena kita hidup di dunia, ya kita harus berusaha dan bekerja. Karena kita hidup untuk akhirat, maka kita harus beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah. Bekerja dan beribadah, dua hal yang tidak akan bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Karena mereka hidup di dunia yang sedang dijalani dan akan melewati alam barzakh, kemudian berakhir dan kehidupan akhirat kekal abadi, yang di sana modal kehidupan adalah ketaatan di dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaklah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dan bisa bekerja, menghidupkan keluarga kita, anak kita, membiayai uang sekolah mereka, dan kita siap untuk berpisah jauh dari mereka. Kemudian di sisi lain, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah sebagai kebutuhan jiwa kita. Karena bila tidak terjadi keseimbangan dalam kedua kebutuhan tersebut, fisik dan jiwa, maka akan terjadi ketimpangan dalam hidup. Maka ibadah, kebutuhan jiwa kita untuk menghadap Allah, sementara bekerja kebutuhan fisik kita untuk menjalani hidup dunia dengan hormat, terhormat. Maka bersyukurlah jemaah sekalian rahimakumullah yang sampai detik ini dalam keadaan sehat dan afiat bisa bekerja dan beribadah. Ini harus senantiasa kita ingat. Kemudian tingkatkan syukur pada Allah, maka akan ditambah nikmat tersebut oleh Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, akan aku tambah nikmat tersebut, dan bila kalian kufur, akan aku ingatlah bahwa azabku sangat pedih, kata Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara nikmat Allah yang begitu besar dan karunia yang begitu agung, bahwa sampai saat ini kita dalam keadaan sehat dan tidak berapa lama lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Pada hari ini tanggal 25 Sya'ban, berarti kurang lebih 5 atau 6 hari Ramadan pasti akan datang. Ramadan pasti akan datang. Tapi sesuatu yang tidak pasti, jemaah sekalian rahimakumullah, apakah kita yang hadir, yang sekarang ingin beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat dan bisa bersuara dengan Ramadan? Ini tidak seorang pun yang bisa memastikannya. Oleh karena itu, mari kita banyak berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, agar Allah berkenan memuliakan kita, agar kita dalam keadaan sehat, bersuara dengan Ramadan, bisa beribadah, dan di waktu yang sama masih bisa bekerja. Oleh karena itu, perbanyak doa. Ya Allah, selamatkan saya, bersumpah. Ya Allah, selamatkan saya bersuara dengan Ramadan. Ya Allah, selamatkan saya dan keluarga saya agar bisa bersuara dengan Ramadan.
Ya Allah, selamatkan Ramadan untuk kami ya Allah. Dan terima amal ibadah kami ya Allah. Karena kalau kita bersuara dengan Ramadan, tapi Ramadan tidak selamat, tidak ada keamanan, maka siapa yang akan bisa beribadah atau bekerja? Ma'asyarul muslimin rahimahullah. Oleh karena itu, kita wajib mempersiapkan diri. Wajib mempersiapkan diri. Tanpa persiapan yang matang, maka tidak akan bisa kita akan melakukan ibadah secara maksimal atau meraih keberkahan di bulan yang penuh berkah. Dahulu Nabi alaihi salatu wassalam, begitu datang bulan Ramadan, mendekati bulan Ramadan, beliau berdiri di hadapan para sahabat dan mengabarkan kepada mereka, ja'akum syahrul Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan dengan penuh keberkahan. Keberkahan seluruh kebaikan yang melimpah ruah dan terus bertambah, itulah makna keberkahan. Allah wajibkan iftarat alaikum siyam, wajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Subhanallah. Di dalam bulan Ramadan, lailatun khairun min alfi syahr, ada satu malam yang lebih dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak meraih kebaikan itu, maka sungguh dia telah terhalang melakukan atau mendapatkan seluruh kebaikan. Ma'asyarul muslimin, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah kegembiraan, mendapatkan nikmat dan karunia Allah dengan kedatangan bulan Ramadan. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang cinta kepada Allah, yang cinta pada surga dan takut pada neraka, dan yakin bahwa di sana kehidupan kekal abadi akhirat, maka dia senantiasa merindukan bulan Ramadan. Maka begitu Allah berikan kesempatan baginya bersuara dengan Ramadan atau Ramadan akan datang, maka dia bergembira. Karena nikmat Allah begitu besar baginya. Qul bi fadlillah wa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah adalah berbahagia, bergembira, dan yang demikian itu adalah lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Jangan sampai ada kesedihan dengan datang Ramadan sehingga tidak bisa leluasa melakukan berbagai aktivitas, rutinitas yang biasa kita lakukan di siang hari. Sesungguhnya orang beriman di dalam hatinya ada kecintaan pada ketaatan dan kerinduan untuk bersuara dengan Ramadan. Yang kedua, persiapan yang harus kita lakukan, mempersiapkan bekal ilmu. Dalam bekerja kita harus berilmu, menjadi orang profesional dalam bekerja. Begitu juga untuk melakukan ketaatan, harus menjadi orang yang berkualitas dalam melakukan ketaatan, dan itu tidak akan terrealisasi dengan ilmu. Maka bertanyalah pada ustaz, bertanyalah pada buya, guru, dan orang yang berilmu, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita hidup dalam bulan Ramadan dalam rangka meneladani Rasul untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, persiapan yang harus kita lakukan dan mempersiapkan diri dengan amal soleh dan ketaatan. Memperbanyak ibadah, terutama menjaga sholat 5 waktu yang wajib, membaca Al-Quran dan membiasakan diri untuk banyak berzikir. Karena bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan untuk beristighfar, bulan untuk berzikir, bulan untuk melakukan berbagai ketaatan. Bila kita tidak biasakan diri kita dari sekarang, bahkan dari sebelumnya, untuk membaca Al-Quran, untuk salat 5 waktu secara berjamaah, untuk berzikir di pagi dan petang hari dan setiap saat dan keadaan, maka tentunya kita akan merasakan kesulitan karena tidak terbiasa melakukan suatu ketaatan. Suatu ketaatan kendati itu berat, tapi bila menjadi kebiasaan, menjadi bagian dalam hidup, dan dengan pertolongan Allah, seorang hamba akan bisa melakukan dan melaksanakannya. Dan yang ketiga, persiapan yang harus kita lakukan adalah mensucikan jiwa dan hati. Karena jiwa yang suci, hati yang bersih, inilah akan siap untuk melakukan berbagai ketaatan dan meninggalkan berbagai larangan yang ada di bulan Ramadan. Hati yang suci, maka perbanyak istighfar, dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertobat, ya alladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha.
Orang beriman bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau yang diampuni dosanya, dimaafkan oleh Allah kesalahannya, tidak kurang dalam satu hari mengucapkan Allahumma gfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim 100 kali. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terima taubatku. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun dan Maha menerima taubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 3 bekal utama yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita semua, berikan kemudahan, kesehatan, sehingga kita betul-betul mendapatkan taufik dan hidayah di dalam menjalani hidup ini, kemudian di dalam melengkapi sisa-sisa di bulan Sya'ban ini, kemudian bersua dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman dan selamat. Allahumma amin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum